Assalamualaikum Bu Cica. Waalaikumsalam Pak Anwar. Ada apa Pak Anwar? Silakan masuk. Tidak ada apa-apa nih Bu, hanya mau main-main ke tempat Ibu lah, sekalian silaturahmi Bu. Oh Ah, iya. apa Ibu punya waktu untuk di rumah saya Bu? Silakan Pak Anwar, silakan. Nggak ada halangan. Ayo, saya lihat Pak Anwar nih dalam beberapa hari ini kok murung ya. Iya Bu, Tidak itulah Bu. semangat, tidak ceria seperti biasa. Bagaimana Pak Anwar, ada yang bisa saya bantu? Ya itulah Bu. Di samping ingin silaturahmi Bu, saya juga nih kan ada permasalahan Bu. Ya semacam permasalahan yang sepele sih Bu sebenarnya. Tapi ya nama permasalahan hilang Bu. Nah makanya saya ingin ya semacam bertukar pikiran dengan Ibu lah kan, berkomunikasi uh, permasalahan saya ini Bu. Tapi sebelumnya saya minta maaf Bu kalau mengganggu waktu Ibu ya Bu ya. Oh, kira-kira masalahnya apa sih Pak? Coba Bapak ceritakan, apa yang sedang Bapak rasakan? Mungkin setidaknya sedikit banyaknya bisa membantu. Ya, begini Bu, waktu saya mengajar 3 hari lalu kan, saya kan disupervisi oleh pengawas Bu. Saya mengajar menggunakan media-media dan alat-alat peraga yang ada di sekitar kita Bu ini Bu. Tapi walaupun demikian, saya kan tetap mengacu kepada kurikulum Bu. Bagaimana Pak bisa hal itu terjadi Pak? Lalu apa yang membuat Bapak tuh mendapat teguran dari pengawas? Kok sampai sebisanya pengawas tuh negur langsung gitu Pak? Nah itulah Bu, karena saya kan tidak bawa buku pelajaran Bu. Saya kan memang terbiasa Bu, tidak mengajar, tidak bawa buku pelajaran Bu kalau mengajar. Saya menggunakan media dan alat peraga yang ada di sekolah kita Bu. Saya lihat anak-anak Bu bersemangat Bu, anak-anak Bu. Jadi tidak ada masalah saya pikir. Karena anak-anak bersemangat, aktif, kreatif mereka Bu. Jadi Pak, Bapak tidak melihat lagi kah beberapa siswa Bapak yang memerlukan nilainya masih di bawah tuh? Ya, ada sih Bu, sekitar 5 atau 6 orang Bu yang nilainya ya masih kurang memuaskan Bu. Nah, itulah Bu. Tapi lainnya Bu, ya sudah pada bagus lah Bu. Nilainya, ya itu tadi hanya ada berapa orang lah yang nilainya masih kurang memuaskan Bu. Oh, Pak, dari hal tersebut, apa yang Bapak sampaikan kepada saya, kira-kira rencana apa lah yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya agar masalah ini bisa terselesaikan? Ya, rencananya Bu sih, saya mungkin ya akan mengikuti lah apa yang disarankan oleh pengawas tersebut Bu. Karena walau bagaimanapun kan buku cek tersebut kan tetap diperlukan setelah saya pikir-pikirkan. Tapi tetap juga saya akan menggunakan media yang ada di sekolah Bu sebagai penunjangnya. Lalu, hal apa yang bisa Bapak lakukan dari hal tersebut? Lalu Bu saya berpikir Bu, kalau hal ini sampai dilaporkan oleh kepala sekolah kan, wah jadi tidak enak lagi saya Bu. Jangan-jangan dia bisa marah kepada saya Bu. Kalau sampai hari dilaporkan oleh kepala sekolah Bu. Lalu, apa yang membuat Bapak tuh merasa tidak nyaman tadi seperti itu kalau dilaporkan ke kepala sekolah? Ya namanya kepala sekolah kan bukan atasan kita Bu. Beliau berhak menilai kita dalam hal bekerja kan. Nah kalau sampai hal ini diketahui oleh kepala sekolah kan
tentunya bisa nilai kerja saya kurang, Bu. Nah, hal ini kan akan berpengaruh, Bu, kepada prestasi saya ke depan, Bu. Iya. Jadi dari cerita Bapak dari awal tadi itu saya bisa menyimpulkan yang membuat Bapak menjadi tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, Bapak Iya, itu. Bu, ya. Bapak itu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Bapak, Bapak itu memberikan argumentasi yang membuat beliau tersinggung. Setelah itu, pengawas tersebut menyampaikan apa yang dialaminya itu kepada kepala sekolah. Oh, begitu. Jadi, Pak, menurut saya ya, ini menurut saya, untuk masalah ini, sebisanya Bapak itu harus mempersiapkan diri. Sebenarnya yang Bapak lakukan itu udah bagus loh, Pak. Iya, Bu. Sekarang langkah apa yang kalau Bapak ambil selanjutnya? Nah inilah Bu, saya lagi bingung deh, kira-kira langkah apa yang bisa saya ambilkan. Tapi setelah saya pikir-pikir juga Bu, mungkin saya akan berusaha menemui kepala sekolah dan Pak Pengawas itu saya jelaskan, saya ceritakan bagaimana mengajar itu kan kalau tidak menggunakan protek. Saya menggunakan media yang ada dengan maksud Bu agar Pak Pengawas dan kepala sekolah ini tidak bisa memahami Bu tentang proses belajar mengajar yang saya lakukan. Ya, dia juga belum tahu seberapa jauh keberhasilan daripada proses belajar mengajar yang saya lakukan Bu. Sehingga dia hanya memandang dari segi tidak bawa buku teks Bu. Nah ini mungkinannya dia semacam miskomunikasi itulah Bu. Menurut saya. Jadi Pak, mana ada proses pembelajaran Bapak selanjutnya setelah ini? Setelah diprotes oleh Pak Pengawas ini? Walau bagaimanapun kan Bu, pengawas kan atas kita langsung kan. Tentunya pengalaman beliau kan lebih banyak daripada kita dari pengetahuan juga kan. Tentunya saya juga akan mengikutilah saran beliau untuk membawa buku teks pelajaran saat belajar mengajar. Karena memang itu juga ada baiknya juga saya pikir Bu. Karena ketika kita lupa kan kita bisa buka buku Bu. Ada juga saya pikirkan. Ya. Wah, langkah Bapak itu sudah tepat yang Bapak ambil. Jadi, saya setuju dengan ide Bapak tuh. Iya, Bu. Jadi, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Apakah sudah merasa lega? Ya, alhamdulillah, Bu. Setelah berbicara-bicara dengan Ibu kan, apalagi dihidangkan kopi, waduh, merasa peluk sekali, Bu. Saya bersyukur sekali punya teman yang bisa membantu jalan keluar masalah saya, Bu. Terima kasih lah Bu. Jadi selanjutnya apa Pak usaha Bapak lagi ke depannya? Udah Bapak melakukan pertemuan dengan pengawas, apa lagi yang akan Bapak lakukan? Tentunya saya akan mendengar masukan dan arahan dari mereka berdua Bu. Untuk perbaikan belajar-belajar yang ke depan Bu. Karena bagaimanapun kan yang menilai kebaikan dalam pelajaran itu kan mereka berdua Bu. Jadi kita hanya ya merasakannya saja Bu. Tapi yang menilai bagus tidak kan hanya mereka berdua Bu. Jadi saya berusaha untuk mengikuti saran mereka berdua Bu yang terbaik. Bagus Pak, saya dukung langkah Bapak. Semoga masalah Bapak ini bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian Bapak bisa mencerna dan mengambil keputusan yang baik dan menjaga hubungan Bapak dengan pengawas, kepala sekolah, ya Pak ya? Iya Bu. Terima kasih Bu atas bantuannya, atas sarannya. Ya. Semoga bisa bermanfaat untuk saya ya Bu ya. Terima kasih Bu.
Sama-sama Pak. Yo, selamat siang Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Anwar. Ya, Bu. Mari ini. Dari hasil pengamatan saya terhadap proses coaching yang dilakukan oleh Bu Cika dengan Pak Anwar, saya melihat dari tujuan dulu. Jadi tujuannya tadi sudah jelas ya, coach sudah menyampaikan pembuka untuk memancing koci, mengungkapkan tujuan. Tapi koci tadi juga sudah dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dalam pertemuan tersebut ya. Kemudian identifikasinya. Di identifikasi tadi udah memberikan pertanyaan. Jadi pertanyaan dan umpan balik yang mengarah. Jadi coach sudah melakukan itu. Jadi pertanyaan tadi bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi koci, memberikan respon sehingga koci tadi bisa merespon dari semua yang coach tanyakan. Kemudian yang ketiga, rencana aksi ya. Jadi di rencana aksi tadi, coach juga sudah menunjukkan, sudah bertanya, memancing koci untuk menemukan rencana aksi apa yang hendak dilakukan. Jadi saya rasa sudah nampak di situ. Yang terakhir tujuan. Jadi tujuannya juga sudah jelas. Jadi tadi coach juga sudah menggali dari koci apa tujuan yang hendak dicapai selanjutnya dan bagaimana tindak lanjut dari kegiatan dari permasalahan ini supaya hubungan koci dengan pengawas itu menjadi baik ya Pak ya. Jadi saya rasa semuanya sudah bagus dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab sudah dilakukan semua. Hebat. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ani. Terima kasih Bu pengamat. Yuk.